Rasul dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah itu meminta 3 cinta. Riwayat Imam Ahmad ini ada yang mengatakan dhaif, tetapi tatarakam, tetapi kemudian dhaifnya itu bertumpuk-tumpuk dengan riwayat yang lain yang senada, menjadikan derajatnya naik kepada derajat hasan. Ada 3 permintaan yang kemudian menggambarkan bagaimana Rasulullah itu menggambarkan tentang kekuatan cinta yang diminta oleh Nabi. Karena ternyata Rasulullah itu meminta cinta kepada Rabbnya. Ingatlah ikhwan, doa itu cermin jiwa. Apa yang sedang berkecamuk menjadi kebutuhan kita tercermin dalam doa kita. Orang itu kalau doanya Rabbi habli minas sholihin, khusyuk banget. Ada 2 kemungkinan. 1, belum punya keturunan. 2, sudah punya keturunan tapi nakal semuanya. Ada orang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya Allah aku berlindung dari hutang. Berarti banyak hutang. Kenapa? Doa itu cermin hati. Rasulullah SAW kemudian beliau itu meminta 3 cinta kepada Rabbnya, menggambarkan tentang kekuatan 3 cinta ini dalam kehidupan orang yang beriman. Apa kekuatan 3 cinta yang diminta oleh Rasulullah yang tergambar dalam riwayat Imam Ahmad? Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Rasulullah kemudian mendoakan ini, mendahulukan ini. Kenapa? Karena yang paling penting kepada Rabbnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Karena yang paling besar dalam hidup itu apa? Dengarkan firman Allah di atas arasy-Nya, wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu yang paling besar. Makanya Nabi mengatakan apa? Cinta Allah yang diminta oleh Nabi. Cukup? Enggak. Nabi melanjutkan dengan permintaan yang kedua. Permintaan kedua yang diminta oleh Rasulullah itu apa? Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Masya Allah ya. Ternyata cinta orang yang mencintai Allah itu penting bagi kehidupan hati kita ketika menyisir penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Kalau antum mendapatkan orang yang cinta sama Allah sebagaimana antum telah menetapkan Allah menjadi tujuan antum menjadi orang yang ringan bebannya ketika dipikul bersama ibadah antum menuju kepada Allah. Kalau ada seorang laki-laki bersama dengan seorang istri yang sama-sama cinta sama Allah, enak. Kenapa? Tujuannya sama. Kalaupun ributnya dalam masalah-masalah yang mungkin bukan masalah yang besar. Kalau antum didekatkan dengan anak antum, di mana anak antum adalah cinta betul kepada Allah, antum juga beruntung. Kenapa? Apa yang melebihi keuntungan daripada orang tua yang mendapatkan anaknya cinta sama Allah? Beruntung betul, investasi yang paling berharga itu anak yang solih. Makanya Rasulullah didekatkan oleh Allah dengan siapa? Para sahabat. Orang yang paling baik hatinya di antara seluruh manusia itu siapa? Hatinya Rasul dan para sahabat. Rasulullah kemudian para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai berkata, qauman ikhtarahumullahu li sohbatin nabi. Satu kaum yang hatinya paling baik dilihat oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah itu ditemani dengan para sahabat? Karena inilah kekuatan cinta orang yang mencintai Allah sebagaimana Rasulullah mencintai Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kita. Musa didekatkan dengan Harun, Isa didekatkan dengan kaum Hawariyun. Cinta orang yang mencintai Allah itu penting, ikhwan. Betapa beratnya dalam perjalanan ibadah kalau kemudian kita tidak mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah. Satu saja sudah manfaatnya luar biasa. Kenapa? Memberikan ringan beban kita menuju kepada Allah. Cukup? Tidak cukup. Rasulullah masih meminta yang ketiga. Yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad ini apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Amalan yang paling engkau cintai ya Allah yang mampu mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi yang diminta oleh Rasulullah yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang mendekatkan Rasulullah kepada cintanya Allah. Ini penting, penting. Kenapa amalan yang paling dicintai Allah itu penting? Ya iya, umur kita pendek, Pak. Kalau kita tidak memiliki ilmu tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita amalkan, bisa jadi kita tercecer dengan prioritas amal, di mana umur kita terlalu pendek, ajal kita menyapa kita, tetapi banyak amal yang belum kita kerjakan.